Jadi, pembahasan yang pertama adalah momen gaya atau torsi. Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan tau dan merupakan besaran vektor, sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Rumus dari momen gaya, tau sama dengan F kali R. Keterangannya, tau sama dengan momen gaya atau torsi, satuannya Nm. F sama dengan gaya yang diberikan, satuannya N. R sama dengan lengan momen, satuannya M. Selanjutnya, penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari ada jungkat-jungkit, menimba sumur, dan memasang baut. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini soalnya pada batang ABCD yang masanya diabaikan bekerja 3 gaya. Momen gaya sistem dengan poros titik D adalah. Sekarang langsung aja kita mengerjakan. Diketahui F1-nya sama dengan 6 Newton. F2-nya 18 Newton dan F3-nya 4 Newton. Nah, lalu diketahui juga panjang lengan dari AD. Kan di sini diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD itu 1 meter. Jadi di AB 1 meter, BC 1 meter, CD 1 meter. Nah, berarti panjang lengan AD itu dari A ke D. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 meter. Lalu panjang lengan BD dari B ke D berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 meter. Lalu yang terakhir, panjang lengan C ke D itu 1 meter karena dari C ke D 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tau D. Nah, rumus dari tau adalah sigma F dikali R. Dan F-nya ini tegak lurus. Kita akan mencari tau AD dulu. Nah, tau AD ini kan tadi harus tegak lurus ininya. Jadi karena ini ke samping, berarti kita harus pakai trigonometri. Berarti kalau ke sini itu pakainya F sin 30. Berarti tau AD sama dengan F1 sin 30 dikali RAD. F1-nya itu 6, sin dari 30 itu 0,5 dikali RAD-nya 3. Nah, 6 dikali 0,5 dikali 3 itu 9 Nm. Lalu tau BD. Tau BD ini rumusnya F2 dikali RBD. F2-nya itu 18 Newton dikali RBD-nya 2. 18 dikali 2 adalah 36 Nm. Lalu yang terakhir tau CD itu adalah F3 dikali RCD. Nah, F3-nya itu 4 dikali RCD-nya 1. Hasilnya 4 Nm. Nah, kan rumus dari tau itu tau
tau sama dengan sigma. Oh, berarti sigma F dikali R. Nah, berarti tau totalnya. Nah, di sini tau AD, kita lihat dulu tau AD, berarti dia karena porosnya ada di D, berarti dia di sini ya. Searah dengan jarum jam, berarti dia nilainya positif. Jadi tau totalnya itu tau AD, lalu tau BD. Nah, tau BD ini dia kan porosnya berada di D. Berarti dari sini ke atas, dimana itu berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti negatif tau BD. Terus yang ini berarti sama kayak tau AD. Itu searah dengan jarum jam, jadinya plus tau CD. Nah, tinggal kita masukin aja 9 dikurang 36 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 23 nm. Karena dia negatif, berarti itu kalau negatif berarti berlawanan jarum jam. Jadi jawabannya adalah D. 23 nm berlawanan arah jarum jam. Adapun pengertian momen inersia. Inersia dapat diartikan sebagai gaya untuk menahan benda yang mula-mula diam menjadi tetap diam atau benda yang tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Singkatnya, kecenderungan benda untuk mempertahankan diri itu yang disebut sebagai inersia. Sebagai besar kelembaman alias inersia yang dimiliki oleh suatu benda, maka benda tersebut cenderung semakin susah dipercepat maupun diperlambat gerakannya. Lalu selanjutnya ada rumus dari momen inersia. Rumusnya itu adalah I sama dengan M dikali R pangkat 2. I itu adalah momen inersia benda dan satuannya itulah kilogram meter per kuadrat. Lalu selanjutnya adalah M itu adalah massa benda, satuannya itu kilogram. Dan yang terakhir ada R itu jarak ke sumbu rotasi, satuannya itu adalah meter. Selanjutnya ada soal, yaitu beberapa bola dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di atas. Besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah, ya, diketahui M1 sama dengan 0,7 kg. Lanjut ke M2-nya adalah 1 kg. Dan yang terakhir dari M3 itu ada 0,4 kg. Lanjut ke R1. R1-nya ada 120 cm. Diubah ke meter menjadi 1,2 meter. R2-nya 120 dikurang 40 dari sini sama dengan 80 cm. Tapi karena kita butuhnya itu dalam perhitungan meter, jadi 0,8 meter. Kita lanjut ke rumusnya. I sama dengan sigma M R kuadrat M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Kita masukin nilai-nilainya. 0,7 dikali 1,2 kuadrat tambah 1, 0,8 kuadrat tambah 0,4 kali 1 pangkat 2.
0,7. Ini 1,2 kita kuadratkan menjadi 1,44 tambah 0,64. Itu hasilnya dari mana, Bang? Itu 1 dikali 0,8 dipangkatkan kemudian dikali 1. Lanjut ke 0,4. Berikutnya kita bikin di bawahnya hasil dari ini 1, tambah 1,04 sama dengan 2,048 kilometer maksudnya kilogram meter kuadrat. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, di mana di titik P ini adalah 2,048 kg meter kuadrat. Terhadap suatu poros gaya ini dilambangkan sebagai tau dan merupakan